Saya salam semuanya. Kita akan belajar lagi di dalam Bible Study malam hari ini. Yuk kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, atas kebaikan kemurahan Tuhan, olah sahabat kami yang sejati. Dalam malam hari ini, Engkau terus senantiasa ada sama-sama kami, Engkau ada dalam depan kami, Engkau ada dalam hati kami. Pimpin kami malam hari ini dalam Bible Study, kiranya Roh Kudus mengurapi kami semuanya, mana malam hari ini kami buka hati kami untuk menerima setiap pengajaran daripada Tuhan melalui hamba Pak David. Pimpin kami semua Tuhan malam hari ini, juga buat teman-teman kami yang dalam malam hari ini belum sempat bergabung dalam perjalanan, dalam aktivitas mereka, Tuhan sertai semuanya. Terima kasih, olah sahabatku, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk kita naikkan pujian dulu. Kita sekarang gerakkan hati. Ada satu sobat yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidup. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali katakan, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Kaulah sahabatku, Kaulah sahabatku yang sejati. Kau tak pernah tinggalkan aku, Kau ada di dalamku, Kau ada selalu untukku. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih, ku bersyukur
Aku bangga kepadamu Tuhan, Engkau selalu ada bagian. Haleluya. Bagimu hormat pujian, bagimu hormat syukur kami naikkan. Kau selalu bersama kami. Haleluya. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerahmu besar, anugerahmu melimpah, anugerahmu nyata di dalamku Tuhan. Anugerahmu sempurna, anugerahmu ajaib di dalamku. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur sebab kau ada di dalamku, engkau ada bersamaku. Tak pernah kau tinggalkan, tak pernah kau lewatkan, tak pernah ku diabaikan, namun kau selalu bersamaku. Kau selalu sertaiku. Terima kasih Yesus, kau sungguh baik, kau sangat baik, kau teramat baik. Bagimu hormat kemuliaan, bagimu hormat pujian, syukur kami naikkan. Sebab kau di setiap waktuku, kau setiap di jalanku, kau setiap ada di dalam setiap langkah-langkahku. Tanganmu yang menuntun, tanganmu yang membimbing, tanganmu yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Alfa dan Omega, Engkau adalah yang awal dan yang akhir. Engkau adalah Allah yang kekal, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, dan juga Engkau adalah Allah yang maha kasih. Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami sandarkan pengharapan kami. Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan. Oleh sebab itu hari ini kami ingin lebih mengenal Engkau, lebih mengenal Alkitab. Segala sesuatu yang ada di Alkitab ditujukan yaitu Engkau Tuhan Yesus. Karena itu kami ingin lebih lagi mengenal Engkau. Karena itu pimpin mulut hamba dan juga buka hati teman-teman jemaat-Mu ini, agar firman yang disampaikan hari ini, firman yang penting ini bisa tertancap di hati mereka. Ya Tuhan Yesus, juga jaga kami dari orang-orang jahat, jaga kami dari kejahatan, dan juga lepaskanlah kami dari percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Hari ini topiknya itu sangat penting, karena ini akan membuka cara pikir kita ke seluruh Alkitab saudara. Jadi saya kompres jadi satu, yaitu tentang bayangan dan realitas. Ini adalah topik yang sangat berharga. Ini adalah topik yang sangat penting, ya. Oleh sebab itu, saya akan mulai dengan suatu ilustrasi. Ya, ini adalah bagian dari apologetik sesi 9, yaitu tentang arti perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Yang pertama adalah shadow and substance, bayangan dan realitas. Ya, saudara. Pada malam hari, kegelapan dunia menghalangi kemampuan kita untuk melihat apa yang ada di sekitar kita. Tetapi saudara, bayangan sering membantu kita membedakan apa yang tidak terlihat langsung oleh mata kita.
Lampu jalan mungkin menghasilkan bayangan makhluk yang ada berkaki 4. Wah, kita bisa memahami. Wah, mungkin ada kucing atau anjing yang berdiri di pinggir jalan. Ya, kalau misalnya ada suatu sosok yang luar biasa besar, gagah perkasa, mungkin kita pikir adalah manusia yang berbadan besar. Ya, bayangan makhluk bersayap mungkin menunjukkan kita mungkin ada burung atau kelelawar yang terbang di atas kepala. Ya, walaupun bayangan itu tidak menunjukkan dengan jelas itu adalah apa, tapi paling enggak itu sudah menunjukkan kita kira-kira apa yang realitas di balik bayangan itu. Jadi tidak peduli bayangan apa yang kita lihat, biasanya bayangan itu memberi kita cukup informasi untuk memahami sesuatu tentang realitas di balik bayangan itu. Ada yang sayap 4, yang kepak-kepak, kupu-kupu itu, walaupun kita belum lihat kupu-kupunya. Kalau bayangannya itu berbentuk kupu-kupu. Nah, saudara, di sini bayangan merupakan cara lain yang digunakan Tuhan untuk mengabarkan Injil suci kepada orang-orang kudus yang hidup sebelum inkarnasi Yesus Kristus. Oke, saudara, kita baca satu ayat yang penting, Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Karena itu, janganlah seorang pun menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, tetapi wujudnya adalah Kristus. Jadi seluruh yang di ada perjanjian lama, ritual, sipil maupun hukum, itu semua adalah bayangan, wujudnya adalah Yesus Kristus. Oke, saudara, kira-kira ini adalah halaman pertama. Halaman kedua, realitas adalah Yesus Kristus. Perjanjian baru sering berbicara tentang umat perjanjian lama yang hidup di masa bayang-bayang, khususnya berkenaan dengan ritual-ritual dan pengorbanan-pengorbanan dalam hukum Musa. Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Hal-hal seperti itu seperti bayang-bayang dalam kaitannya dengan Kristus Yesus, karena di dalam diri mereka, umat perjanjian lama melihat sesuatu dari apa yang akan dituntut untuk penebusan mereka. Mereka melihat lembu jantan, kambing, domba, dan hewan-hewan lain yang harus mati, yang dipersembahkan di bait suci, menunjuk kepada orang-orang bahwa harga kematian yang tinggi harus dibayar untuk menutupi dosa-dosa mereka. Oke, jadi orang-orang Israel harusnya tahu untuk tutup dosa mereka, harga kematian harus dibayar. Ya, mereka belum sepenuhnya memahami bahwa satu-satunya kematian yang dapat membayar dosa-dosa mereka adalah kematian Anak Allah yang menggantikan mereka. Tetapi mereka harusnya dalam bayang-bayang perjanjian lama mereka menyadari bahwa hidup harus diberikan untuk penebusan. Ya saudara, substansi atau realitas yang diantisipasi oleh bayang-bayang ini adalah Yesus Kristus. Dia yang kematiannya sendiri cukup untuk membayar penebusan kita. Nah saudara, hanya di dalam Yesus, bukan Yesus plus perbuatan baik kita, atau Yesus plus ritual-ritual, bukan, hanya di dalam Yesus, sola Christos. Tidak ada satu pun hukum Taurat yang pernah dinyatakan sebagai tujuan akhir, tetapi diberikan untuk menunjukkan kepada kita kebutuhan kita akan Yesus Kristus dan pekerjaan yang akan Dia lakukan bagi kita. Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Allah telah mengabarkan Injil selama berabad-abad menjelang kelahiran Yesus, tetapi di dalam Kristus Yesus Dia menggenapi apa yang telah Dia katakan selama ini, dengan menyatakan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus dengan sangat jelas. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus
dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu, saudara. Nah, saudara, kita umat perjanjian baru sudah tahu dengan jelas bahwa hanya Kristus. Jangan lagi kita balik-balik ke perjanjian lama. Itu hanya untuk mempelajari bahwa Allah kita adalah Allah yang benar. Jadi saudara, sebaiknya marilah kita bersyukur bahwa kita hidup hari ini ketika kepenuhan Injil tersedia bagi semua umat Allah, saudara. Oke? Nah, saudara, ya. Oke, saya akan mulai dengan contoh hukum dalam imamat dalam perjanjian lama. Imamat 1 ayat 2. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu sapi atau dari kambing domba. Contoh lagi, Imamat 11 ayat 12. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat 20 ayat 9. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Contoh lain, Imamat 23 ayat 42. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Ini adalah contoh hukum-hukum di dalam imamat. Pertanyaannya, apakah hukum-hukum dalam perjanjian lama relevan bagi kita dalam umat perjanjian baru? Apakah Yesus meniadakan hukum Taurat? Matius 5 ayat 7. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, barang siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekecil apapun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara, tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Saudara, kita dinyatakan benar tanpa hukum Taurat. Kita dibenarkan di hadapan Allah melalui iman kepada Yesus. Yang kita perlukan hanyalah pertobatan dan iman kepada Yesus. Ya, kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan hukum Taurat. Kita bohong kalau kita bisa melakukan hukum Taurat, ya. Tetapi Yesus yang dengan sempurna menaati hukum Allah demi kita, yang kita perlukan adalah iman kepada Dia. Sisanya akan otomatis, ya. Nah, saudara, kita bebas dari kutukan perjanjian hukum Taurat. Nah, Yesus sudah menanggung kutukan dan membatalkan hutang kita, saudara. Ya, kalau kita mau hidup, kalau kita mau hidup kekal, kita harus melakukan semua hukum Taurat. Tetapi karena kita tidak bisa, maka Yesus harus menanggung kutukan itu, karena hanya Yesus sendiri yang dengan sempurna melakukan hukum Taurat. Oke? Karena kita tidak lagi melakukan hukum Taurat, bukan melakukan, tetapi tidak lagi terikat oleh hukum Taurat yang telah dilepaskan oleh Yesus Kristus, maka kita diberdayakan oleh Roh Kudus. Roh Kristus yang ada di dalam kita membuat kita bisa mengasihi, bisa melakukan hukum Allah, bukan karena kita, tapi Roh Kudus yang di dalam kita. Bagaimana untuk diberdayakan oleh Roh? Bagaimana punya Roh Kudus? Beriman kepada Yesus, ya. Jadi Roh Kudus akan menuliskan hukum Allah di hati kita, memberikan kita keinginan dan kemampuan untuk taat. Saudara, ritual lama digantikan. Tanda-tanda perjanjian lama memberikan jalan kepada realitas perjanjian baru tentang Kristus, ya. Jadi bukan ritual lama itu udah habis atau apa, bukan, tetapi itu udah
genapi oleh Yesus Kristus. Tetapi kita menjunjung tinggi dan memenuhi hukum di dalam Kristus. Karena kita yakin bahwa orang dibenarkan karena apa? Karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi, adakah kita membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kita menjunjung tinggi hukum Taurat. Bukan hukum Tauratnya yang tidak baik, tetapi hati kita yang tidak baik, yang tidak bisa melakukan hukum Taurat. Ya, supaya tuntutan hukum Taurat itu bisa digenapi di dalam kita, kita tidak hidup menurut daging lagi. Bukan hidup menurut kemampuan kita, tetapi menurut roh. Roma 8 ayat 4. Nah, saudara, saya ulangi lagi. Tidak hidup di bawah hukum Taurat. Pertama, kita dinyatakan benar tanpa hukum Taurat. Jadi kita itu dibenarkan di hadapan Allah bukan oleh perbuatan kita. Hanya melalui iman kepada Yesus. Yang dengan sempurna menaati hukum Allah demi kita. Bebas dari kutukan perjanjian hukum Taurat, Yesus menanggung kutukan dan membatalkan hutang kita. Kita diberdayakan oleh roh bukan hukum. Roh Kudus menuliskan hukum Allah di hati kita, memberikan kita keinginan dan kemampuan, hasrat dan kemampuan untuk taat. Ritual lama perjanjian baru itu digantikan. Tanda-tanda perjanjian lama memberikan jalan kepada realitas perjanjian baru tentang Kristus. Ya. Tetapi kita menjunjung tinggi dan memenuhi hukum, ya. Karena Roma 3:28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 3:31. Jadi apakah kami membuang hukum Taurat dengan iman ini? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya kami justru menjunjung tinggi hukum Taurat. Roma 8:4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saudara, ini pendahuluan. Oke, pendahuluan sudah selesai. Saya akan mulai dengan 3 jenis hukum perjanjian lama. Perjanjian lama ada 3 jenis hukum, saudara. Pertama itu adalah hukum ritual. Nah, hukum ritual itu adalah tanda-tanda hukum yang menunjuk kepada Kristus atau menggambarkan realitas rohani. Bayang-bayang yang menunjuk kepada realitas. Saat-saat ini, karena Yesus telah menggenapi, praktek-praktek ini dihentikan. Tetapi masih dapat mengajar kita. Oke, yang kedua adalah hukum sipil, ya, hukum negara, hukum pemerintahan, hukum perdata untuk mengatur Israel perjanjian lama. Karena dulu ada suatu bangsa yang kudus, namanya bangsa Israel, maka ada harus hukum yang mengatur mereka, ya. Nah, ini adalah hukum sipil. Saat ini tidak ada negara yang merupakan bangsa yang kudus. Tetapi kita dapat mempelajari prinsip-prinsip pemerintahan di hukum sipil ini. Yang ketiga adalah hukum moral, adalah sebenarnya hukum kasih, yaitu aturan-aturan untuk kasih yang kudus terhadap Tuhan dan sesama yang bekerja di segala waktu dan di segala tempat. Dan inilah perintah-perintah yang masih dapat mengarahkan kita. Ya, hukum ritual, hukum sipil, hukum moral. Kita mulai dengan hukum ritual. Hukum-hukum ritual yang telah digenapi adalah tentang kemah suci dan bait suci. Sekarang tidak ada lagi kemah suci dan bait suci. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah berkemah bersama kita dan menjadikan kita bait suci bagi rohnya. Jadi kalau ditanya orang, mana bait suci lagi? Bait suci itu ada di dalam, kita adalah bait sucinya. Dan Yesus berkemah di dalam kita. Oke? Yesus tidak berkemah di tempat-tempat buatan manusia lagi, tetapi Yesus berkemah di hati manusia yang beriman kepadanya. Dulu ada imam, apakah sekarang ada imam? Sudah. Yesus tidak berdosa, yang tidak berdosa adalah satu-satunya imam besar kita. Semua orang percaya adalah imam. Oke? Sekarang ada pengorbanan lagi. Nah, saudara, korban juga sudah dihentikan ritualnya karena Tuhan Yesus sang anak domba adalah korban terakhir. Sekarang tubuh kita adalah korban yang hidup untuk bersaksi untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Oke, saudara, hari-hari khusus, hari Paskah, hari Sabat, buah sulung, Pentakosta, nanti hari raya trompet, hari raya penembusan dosa, hari raya pondok, dan itu adalah sudah ada yang sudah digenapi, ya.
Paskah adalah hari kematian Tuhan Yesus. Sabat itu dari dulu adalah hari raya roti tak beragi. Buah sulung adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Nanti hari raya trompet adalah hari di mana Tuhan Yesus menjemput mempelai-mempelainya. Oke? Nah, saudara, itu akan digenapi, ya. Sunat. Nah, sunat itu sudah tidak perlu lagi karena umat perjanjian baru itu dengan simbol menanggalkan manusia lama, ya, melalui penyatuan, ya, dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi kita tidak perlu sunat lagi. Itu hanya menunjuk bahwa kita harus menanggalkan manusia lama, ya, dengan penyatuan dan kebangkitan Yesus. Ya, sunat sekarang adalah sunat hati kita yang harus diganti oleh rohnya Tuhan Yesus gitu ya. Hati kita diberikan hati yang baru. Nah, dulu ada diberikan ritual. Kamu tidak boleh makan makanan yang ini adalah haram, ini adalah halal, ya. Nah, itu adalah sebenarnya adalah simbol pemisahan, ya. Hanya memakan hewan yang halal, tidak mengkonsumsi darah, tidak mencampur kain ini sama kain itu, tidak mencampur tanaman atau berternak hewan, tidak memasangkan hewan yang berbeda untuk membajak. Itu adalah simbol pemisahan umat Tuhan sama umat dunia. Nah, tentang hukum ragi, jamur, kurat, penyakit, keputihan, melahirkan mayat, itu adalah simbol kemurnian dan keutuhan. Dan seluruh ritual-ritual hukum ritual ini telah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Ya, saudara. Hukum ritual telah dicabut. Markus 7 ayat 18, maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Ya, itu adalah pemisahan, ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 13. Kedengarannya oleh suatu suara berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Saudara, apakah babi halal? Halal. Ya, apakah boleh makan babi? Boleh. Ya. Oke, Galatia 4 ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun dibikin ini, keramatlah itu, saudara. Itu udah digenapi Tuhan Yesus. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Oke, saudara, hukum ritual telah dicabut. Kenapa? Itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Karena hukum ritual itu menunjuk kepada Yesus. Ya, ini semua ya. Realitas menggantikan bayang-bayang ritual. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Bayang-bayang, saudara. Itu contoh, bayangan untuk menunjukkan sesuatu yang realitas, yaitu Yesus Kristus. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi nanti pada waktunya perjanjian akan kuadakan dengan mereka adalah hukum Allah akan ditaruh dalam hati kita. Jadi hati kita itu dikendalikan oleh kuasa ilahi agar kita bisa hidup saleh. Bukan dengan kekuatan sendiri, itu akan menjadi kebenaran diri sendiri, saudara. Oke? Tetapi dengan kuasa Tuhan, maka hukum itu tertancap di dalam hati kita. Ya. Kolose 2 ayat 16. Karena itu,
Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semua ini adalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Oke, jadi saudara jelas ya, ritual di Perjanjian Lama hukum itu tidak berlaku lagi, bukan tidak berlaku lagi, tetapi lebih tepatnya telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Simbol pemisahan saudara ya, itu telah ya. Ulangan 22 ayat 9, janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Simbol pemisahan saudara. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Saudara, persyaratan harafiah dari hukum ritual dan hukum sipil Perjanjian Lama mungkin tidak berlaku lagi. Tetapi hukum itu mungkin secara simbolis menunjukkan kepada kita prinsip moral yang masih berlaku saat ini. Saudara jangan takut, nanti di belakang saya ada case study bagaimana untuk memakai hukum Perjanjian Lama itu bukan secara harafiah seperti itu, tetapi prinsip moral kita tarik untuk diterapkan di hukum Perjanjian Baru. Saya kasih ada case study ya, supaya kita sama-sama bisa mengerti. Bait Allah tidak ada lagi. Nanti ada bait Allah ketiga, nggak ada saudara. Kalau mereka bikin bait Allah, itu bukan bait Allah benar-benar dari Allah saudara. Kenapa? Karena bait Allah yang kudus itu ada di dalam diri kita. Oke, firman Tuhan dengan jelas mengatakan 2 Korintus 6 ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu di antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kudus. Jadi bolehkah kita hang out sama orang-orang yang istilahnya nggak boleh Tuhan, nggak boleh. Kita boleh berteman, tetapi kita jadi pendidik itu loh saudara. Kita nggak boleh istilahnya kita disuruh menginjil ya kita ikut-ikutan mereka. Jangan saudara. Kita harus menjadi garam dunia, tetapi garam itu tidak boleh kehilangan asinnya ya. Kalau menjadi tawar, apa gunanya lagi? Lebih baik dibuang saja. Nah, itu sebabnya ini bait Allah juga sudah digenapi. Kita adalah bait Allah yang kudus, di mana Yesus Kristus tinggal di dalam kita. Oke, hukum ritual kita udah jelas ya. Nah, sekarang ada 3 jenis hukum Perjanjian Lama. Yang kedua adalah hukum sipil. Hukum sipil adalah hukum yang harus ada karena negara Israel waktu itu ada, saudara ya. Adalah hukum negara untuk mengatur Israel Perjanjian Lama. Saat ini tidak ada negara yang merupakan bangsa yang kudus, ya, tetapi kita dapat mempelajari prinsip-prinsip pemerintahan di sini, ya, hukum sipil. Contohnya, hukum keselamatan harus bikin pagar di sekitar atap. Lembu jantan yang kejam bagaimana kita beresinnya. Tentang properti, tentang tanah, tentang sisa panen itu kita harus sisihkan sampingnya. Tentang yobel, pembebasan budak. Ya, tentang raja tidak boleh mempunyai banyak kuda atau mengimpor kuda dari Mesir, atau tidak boleh ada harta benda yang berlebihan. Raja tidak boleh banyak istri, harus menaati menegakkan hukum Allah. Pengendalian kerusakan, peraturan tentang perang, perceraian, perbudakan, membatasi kejahatan dalam situasi yang jatuh, itu semua adalah hukum sipil. Memutuskan kesalahan dengan cara apa? Setidaknya ada 2 atau 3 orang saksi. Prosedur untuk bertuduhan, dia berkata apa? Nah, itu semua ada di dalam Imamat, Ulangan, dan
Imamat, Ulangan, dan satu lagi adalah dan tentang hukuman dan restitusi, tentang pengasingan orang-orang itu harus diusir, tentang eksekusi hukuman mati, itu juga merupakan hukum sipil. Karena sekarang tidak ada lagi umat Allah yang kudus, maka hukum ini juga tidak berlaku lagi, tetapi masih bisa kita pelajari untuk belajar untuk pemerintahan, ya saudara. Kalau misalnya ini masih berlaku, ya saudara, itu kalau kamu misalnya ketahuan apa, kamu harus hukum mati, saudara, menurut hukum Musa. Tapi kan tidak, oke? Nah, nanti kira-kira seperti ini adalah hukum sipil. Bangsa suci yang baru. Bangsa suci yang lama perjanjian itu adalah Israel. Israel lama, ya saudara, ya, yang masih di bawah hukum Tuhan. Satu bangsa dengan satu tanah. Bangsa suci perjanjian baru adalah gereja. Banyak bangsa yang tinggal di banyak negeri, ya. Saudara, seperti hukum Tuhan tidak memerintah orang Babel, orang Assyria, orang apa, sama. Gereja juga tidak memerintah bangsa tertentu dan menghukum pelaku kejahatan yang tidak bergereja. Oke. Gereja mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada orang-orang Kristen yang mengaku dosa dan menegur dosa. Tetapi gereja mengucilkan, kalau dulu itu diusir dari tempatnya dan kadang-kadang dieksekusi mati, tapi sekarang gereja mengucilkan tetapi tidak mengeksekusi orang-orang berdosa yang terang-terangan menolak untuk bertobat. Itu adalah hukum sipil dari gereja yang baru. Oke, saudara, belajar tentang pemerintahan. Bangsa, budaya, dan era yang berbeda tidak terikat oleh rincian peraturan sipil perjanjian lama Tuhan untuk bangsa Yahudi dalam budaya yang sebagian besar perdesaan sebelum Kristus. Hukum yang ditegakkan di Israel tidak selalu mengekspresikan esensi dari hukum ciptaan, tetapi hukum sipil itu adalah untuk membatasi kejahatan yang ekstrim. Prinsip-prinsip Alkitab menginformasikan pemerintahan yang baik. Itu bisa kita pelajari untuk memerintah. Tuhan akan menghakimi semua bangsa, tetapi penghakiman akan dimulai dengan rumah Tuhan. Oke, saudara, itu adalah tentang hukum sipil, dan yang terakhir adalah hukum moral. Hukum moral adalah aturan-aturan kasih yang kudus terhadap Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama yang berlaku di setiap zaman, di setiap waktu dan setiap tempat. Inilah perintah-perintah yang masih dapat mengarahkan kita, saudara. Hukum moral. Ingat, ritual sudah digenapi oleh Yesus. Hukum sipil karena kita tidak ada negara lagi, tapi kita masih bisa mempelajari prinsip-prinsip pemerintahan. Yang ketiga adalah hukum moral, hukum yang berlaku di segala era, segala zaman, segala waktu, dan segala tempat. Contoh, hukum moral. Ulangan 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu sendiri, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. 10 perintah Allah adalah hukum moral kecuali Sabat yang telah digenapi dan telah direvisi, ya. Imamat 18:22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Itu hukum moral, saudara. Tidak mengasihi, ya. Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat 19:28. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati atau menjarah tanda-tanda pada kulitmu. Tato, saudara. Akulah Tuhan. Itu adalah hukum moral, hukum yang berlaku di segala waktu, saudara. Ya, siapa yang dapat hanyut? Oh, nanti kita bilang kita bisa berdalih. Oh, hukum perjanjian lama tidak berlaku lagi, saudara. Ya, jangan salah. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat.
orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan masuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberikan dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan, ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Orang yang telah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus dan menerima rohnya Tuhan tidak mungkin melakukan ini. Ya saudara ya, karena hukum Allah sudah ditaruh di dalam hati mereka. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan lainnya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini adalah hukum moral, saudara ya. Saudara, kasih memenuhi hukum Taurat. Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ya, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul di dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat, saudara. Oke, yang mulai ngerti ya. Jadi apa yang dapat dilakukan hukum moral Allah bagi kita? Perjanjian lama hukum moral itu bisa lakukan apa? Pertama, dia adalah guru dosa, menunjukkan bahwa ini adalah dosa. Ya, hukum Allah dapat menunjukkan kepada kita keberdosaan kita dan kebutuhan kita yang mendesak akan juru selamat yang mengarahkan kita juga kepada Yesus. Jadi walaupun hukum ritual itu memang untuk diarahkan kepada Yesus, hukum sipil itu cuma bisa mengajar kita cara pemerintahan yang baik, dan karena kita tidak ada lagi bangsa yang kudus, ya, tapi prinsip-prinsipnya masih bisa mengajar kita. Dan hukum moral adalah guru dosa. Dia menyatakan bahwa kita berdosa dan kita akan, bagaimana ya, seorang berdosa akan mengeksploitasi kebutuhan kita yang mendesak akan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Bukan untuk penyelamatan diri. Hukum Allah tidak dapat membantu kita untuk mendapatkan atau mengubah diri kita sendiri. Hanya roh Tuhan yang bisa mengubah kita. Nah, hukum moral itu sebenarnya adalah pola kasih, hukum kasih. Ya, hukum Allah menunjukkan kepada orang percaya yang bersyukur, diselamatkan dan dipenuhi roh yang merupakan pola kasih yang memungkinkan kita untuk melakukan mengasihi terhadap Allah dan sesama kita. Itu adalah kegenapan dari hukum Taurat, saudara. Kebohongan setan tentang hukum. 1. Legalisme. Hukum adalah tangga menuju Tuhan. Lakukanlah perbuatan baik. Lakukanlah perbuatan baik untuk memperoleh keselamatan. Itu sesat. Keselamatan kita hanya di dalam Yesus Kristus yang telah sempurna melakukan hukum Taurat. Tidak ada cara lain. Tetapi dengan iman kepada Tuhan Yesus, maka Roh Allah akan diberikan kepada kita, ya, yang akan membuat kita taat akan firman-firman-Nya. Ya, saudara. Kebohongan kedua adalah antinominalisme. Wah, kita semua hidup di dalam kasih karunia. Hukum itu buruk. Abaikan hukum moral dan lakukan apa yang Anda suka. Itu juga sesat. Ya, antinominalisme itu kadang-kadang disebut license. Kamu berbuat apa saja yang kamu suka, ya. Ada yang sedang ritualisme, fokus kepada detail seremonial, harus begini, harus begitu. Bukan. Harusnya fokus kita bukan kepada itu, tetapi kepada Yesus Kristus. Pelajari karakternya, pelajari kasihnya. Ya, fokus kita harus kepada Kristus atau Roh Kudus atau kepada kasih, bukan pada detail seremonial. Semuanya itu ritual telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Agama sipil. Nanti kita bilang negara Anda adalah negara suci milik Tuhan.
Ya, nggak ada lagi saudara. Paksa sesama warga negara untuk bertindak seperti orang Kristen dan abaikan masalah gereja. Oke, jadi jangan agama dijadiin sesuatu yang sipil saudara ya. Saudara. Oke, kita tiba saatnya untuk bagaimana menggunakan hukum perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Kasus yang saya akan ambil di sini adalah kasus 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Umat Kristen perjanjian baru dan hukum perjanjian lama. Oke, saya bacakan yang pertama. 1 Korintus 1 ayat 1. 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang demikian rupa. Bukan yang sembarangan, bukan yang biasa saudara. Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Dan kamu sombong, bukankah seharusnya kamu berkabung? Hendaklah orang melakukan itu disingkirkan dari tengah-tengah kamu. Ini adalah perjanjian baru saudara. Tetapi ini ada berkaitan dengan hukum moral yang terdapat dari Imamat 8 ayat 7. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Janganlah singkapkan auratnya. Ya, kita juga bisa lihat hukum moral di Imamat 20 ayat 11, Ulangan 22 ayat 30, 27 ayat 20, dan Kejadian pun ada 35 ayat 22, Kejadian 49 ayat 4. Hukum moral di dalam imamat berlaku dalam perjanjian baru. Oke, saudara, terus ya kan? 1 Korintus 5 ayat 3, sebab sekalipun secara badani aku tidak hadir, tetapi secara rohani aku hadir. Dan seolah-olah hadir aku telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang demikian. Apabila kamu berkumpul dalam nama Tuhan Yesus dan Rohku hadir dengan kuasa Tuhan kita Yesus, maka kamu harus menyerahkan orang ini kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, sehingga rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Hukuman saudara, di perjanjian lama itu menjadi hukuman Kristus yang yaitu ekskomunikasi, di mana pada saat itu kita menyerahkan orang kepada iblis. Jadi sebenarnya seperti kayak disingkirkan dari gereja yang orang hidup demikian. Itu bukan percabulan biasa, itu adalah incest. Ya, jadi anak mungkin bapaknya punya berapa istri, dia kawin sama istri bapaknya keberapa gitu ya. Nah, hukuman itu menjadi hukum Kristus, di mana di hukum sipil di Imamat 18 ayat 28, supaya yang melakukan itu saudara, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa sebelum kamu. Karena setiap orang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, yaitu berzina dengan ibunya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Itu ada di perjanjian lama, sekarang diubah menjadi hukum Kristus, dikeluarkan dari gereja, dan itu pun harus dalam nama Tuhan Yesus saudara. Ya, seperti itu. Saudara, sekarang lagi dikatakan 1 Korintus 5:6, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamirkan seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Kristus anak domba Paskah kita telah disembelih. Karena itu marilah kita merayakan hari raya bukan dengan ragi yang lama, yaitu ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, kemurnian saudara, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi prinsip Paskah di sini ada roti tak beragi. Ya, waktu orang Israel itu keluar, dia harus makan roti yang tak beragi doang. Itu simbol kemurnian dan kebenaran. Jadi hukum ritual di sini, ya saudara, hukum ritual yang ada di dalam perjanjian lama itu dapat diterapkan dalam realitas simbol yang lebih dalam tentang simbol kemurnian dan kebenaran. Artinya gereja tidak boleh ada ragi yang lama. Orang yang bersalah kita boleh secara empat mata tegur dia. Kalau dia mendengarkan kita sudah memenangkan dia. Kalau dia tidak mendengarkan, kita bawa 2-3 orang saksi, karena kesaksian 2-3 orang saksi sah. Kalau memang dia tidak mendengarkan lagi, beritahukan kepada semua jemaat. Kalau dia semua jemaat dia tidak bertobat lagi, maka anggaplah dia bukan saudara ya. Jadi ritual
roti tak beragi ini diterapkan karena gereja itu tidak boleh ada ragi yang lama, yaitu keburukan dan kejahatan. Kenapa? Karena ragi yang lama itu dapat menghamirkan seluruh adonan. Dia akan mempengaruhi seluruh gereja. Itu adalah cara penerapan hukum ritual yang kepada umat Kristen perjanjian baru, saudara. Oke, kita lanjutkan ya. Kenapa? Hukum ritual juga ada simbol pemisahan ya. Oke, 1 Korintus 5:9, dalam suratku telah kutulis kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang kumaksud bukanlah semua orang cabul dunia ini, atau semua orang kikir, atau penipu, atau penyembah berhala. Sebab jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Jadi bukan dengan orang luar, tetapi aku menulis kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan seorang pun yang menyebut dirinya saudara, jika ia melakukan percabulan atau keserakan atau penyembah berhala, pencerca, pemabuk atau penipu. Janganlah kamu makan bersama-sama dengan orang semacam itu. Itu adalah di mana hukum ritual ada simbol pemisahan. Janganlah membajak dengan dua jenis hewan. Janganlah kamu makan makanan ikan yang tidak bersirip, segala macam. Janganlah kamu memakai baju yang berbulu dan yang konlenan. Itu adalah simbol pemisahan yang diterapkan dalam umat Kristen perjanjian baru adalah hindari saudara. Saudara bukan yang sekali berbuat dosa, ya kita harus ampuni dan untuk memanggilnya untuk bertobat. Hindari saudara yang terus-menerus berbuat dosa, menikmati dosanya, dan tidak mau bertobat dari dosanya. Ya, itu adalah yang ke-11 dan yang terakhir adalah umat Kristen perjanjian baru dan hukum perjanjian lama ayat 12 sampai 13. Sebab apakah urusanku dengan menghakimi orang luar? Bukankah kamu harus menghakimi mereka yang ada di dalam jemaat? Allah telah menghakimi mereka yang ada di luar, itu urusan Tuhan. Tetapi usirlah orang jahat dari tengah-tengah kamu. Saudara, gereja menghakimi orang dalam, Allah menghakimi orang luar. Usirlah orang jahat itu di tengah-tengah kamu, ada juga di dalam hukum perjanjian lama. Ulangan 13 ayat 4, 17 ayat 7, 17 ayat 12, 21 ayat 21, 22 ayat 21, 22 dan 24. Hukum sipil dulu yang ada di dalam hukum sipil Israel, ya, yang suruh dieksekusi orang itu. Jadi pengucilan dari gereja, yaitu bangsa kudus perjanjian baru, menggantikan eksekusi dalam hukum sipil Israel, yaitu bangsa kudus perjanjian lama. Saudara, kira-kira itu cara kita melihat dan memakai hukum yang ada di dalam perjanjian lama untuk umat perjanjian baru. Oke, saudara, hukum Kristus adalah gini: karena sunat atau tidak bersunat tidak ada artinya lagi, tetapi menaati hukum-hukum Allah. Tidak berada di dalam luar hukum Allah, tetapi di bawah hukum Kristus, hukum kasih, saudara, yang sudah ada di dalam diri kita. Pikulah beban satu sama lain dan demikian penuhi hukum Kristus. Yakobus 2 ayat 8, akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Saudara, kita bisa melakukan itu karena Yesus Kristus sudah mengenapi hukum ritual, ya, hukum sipil yang masih bisa prinsipnya kita belajar, hukum moral yang telah ditancapkan di dalam hati kita karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, karena itu yang kita penting sekarang adalah bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus. Oh, saya harus melakukan iman itu otomatis. Kenapa? Karena Tuhan akan menaruh hukumnya di dalam batin kita yang membuat kita taat kepadanya. Ya, dipimpin oleh Roh, bukan oleh kekuatan kita. Dengan sepenuh hati akan kita menaati Yesus. Ya, ini adalah satu ayat yang penting sekali. Ini adalah covenant teologi, saudara, ya. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari.
meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi nubuatan tentang Yesus ada di dalam kita ya. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, saudara. Oke, ya, saudara. Demikian penutup 2 Korintus 3:3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan para rasul ya, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara, kita itu beruntung. Selain pengalaman yang lebih lengkap akan Roh Kudus, orang-orang kudus perjanjian baru memiliki kelebihan dibandingkan orang-orang kudus perjanjian lama, karena kita dapat melihat dengan lengkap pekerjaan keselamatan, God's plan of salvation, dengan lebih jelas daripada mereka yang hidup sebelum Kristus. Ya, marilah kita bersyukur atas hal ini. Juga bersyukur kita memiliki wahyu Allah yang lengkap, firman para rasul yang menunjukkan kepada kita bagaimana memahami tindakan-tindakan Tuhan dalam sejarah dan perjanjian lama. Semoga kita dengan tekun lagi mempelajari tulisan-tulisan para rasul ya, agar kita dapat mengenal Kristus dengan benar. Saudara, semoga hal ini membuka pikiran kita tentang perjanjian lama dan juga tentang perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Oleh tangan Bapa ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, haleluya. Ku sembahkan Yesus, ku serahkan
untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Sembahkan Tuhan, persembahkan tubuh jiwa roh kami bagi-Mu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Pakai setiap kami untuk menyatakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini, buat pengajaran kami. Kami percaya bahwa apa yang sudah kami dengar malam hari ini menambah kami, menambah iman kami, menambah kepercayaan kami, menambah pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Malam hari ini kami tahu bahwa semua yang ada di dunia bayangan dan wujudnya adalah Engkau Yesus Kristus yang dinyatakan kelak. Terima kasih yang bersyukur malam hari ini, dan biarlah apa yang malam hari ini kami mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup dengan kami kepada Engkau untuk menyatakan setiap kebesaran kemuliaan. Terima kasih berkat hamba-Mu Pastor Bejang yang telah mengajarkan buat kami, menambahkan terus hikmat, pengajaran, pengertian sesuai dengan talenta, kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kehidupannya untuk mengajar setiap kami semuanya Tuhan, bahkan mengajarkan setiap kepada orang-orang, bahkan mereka siapa yang bertemu dengan hamba-Mu ini, Tuhan, biarlah mulut hamba-Mu ini Kau urapi untuk menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hati hamba-Mu dalam pekerjaan, hati hamba-Mu dalam rumah tangganya. Terima kasih kami serahkan hamba-Mu dalam kasih kuasa-Mu. Terima kasih juga malam hari ini saudara kami, teman-teman kami yang ada di dalam kelas ini. Hanya Tuhan juga terus menjadi penghiburan kami. Engkau yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Engkau bersama-sama dengan kami dalam setiap situasi, persoalan apapun, masalah apapun, kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam kehidupan kami dan Engkau adalah jawabannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa menyertai, menuntun, dan membimbing kami semuanya. Sehingga damai sejahtera-Mu senantiasa memerintah dalam hati dan pikiran kami sepanjang malam hari ini. Dan kiranya melalui pengajaran yang ada, kami ditambah-tambahkan Tuhan. Iman kami, pengenalan kami akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau dapati setiap kami, bila tambah-tambahan kesehatan bagi kami, kekuatan, di dalam menghadapi hari-hari ini, masa-masa hari-hari ini Tuhan untuk menghadapi akhir zaman ini. Kami ada di penghujung akhir zaman ini. Kiranya Tuhan kuatkan, teguhkan setiap iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Malam hari ini kami mau mengakhiri Bible study malam hari ini, dan kami mau menerima berkat daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua seluruhnya, dan semoga roh dan jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.